Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Nama saya Hanan Wijaya Kusuma dari Politeknik Negeri Cilacap. Jurusan saya D3 Teknik Listrik. Saya akan mempresentasikan tentang lightning arrester. Sebelum saya memaparkan inti dari presentasi ini, saya akan menjelaskan latar belakang lightning arrester dan perkembangannya. Perkembangan teknologi lightning arrester sudah dikembangkan sejak 100 tahun silam bersama dengan dimulainya penggunaan listrik secara manual. Secara ringkas, sejarah perkembangan lightning arrester adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 1892 sampai 1908 menggunakan pengguna air cups. Pada tahun 1908 sampai 1930 menggunakan multiplate cups dengan resistor. Pada tahun 1920 sampai 1930 menggunakan lead oxide dengan resistor. Pada tahun 1930 sampai 1960 menggunakan passive cup silicon carbide atau SiC. Pada tahun 1960 sampai 1982 menggunakan active cup silicon carbide atau SiC, sama dengan pada tahun 1930. Hanya perbedaannya adalah aktif. Pada tahun 1976 sampai sekarang menggunakan zinc oxide atau SNO tanpa gap. Teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan klasifikasi lightning arrester dan fungsi dari lightning arrester. Lightning arrester dikelompokkan berdasarkan pemasangannya, yaitu yang pertama, lightning arrester di gardu induk Tononegis. Yang kedua, lightning arrester di saluran transmisi. Di bawah ini adalah contoh gambar lightning arrester di gardu induk dengan housing porselen dan housing polimer. Dan di bawah ini lightning arrester di saluran transmisi dengan gap dan tanpa gap. Nah, fungsi dari lightning arrester ini merupakan peralatan yang berfungsi untuk melindungi listrik lain dari tegangan surja, baik surja hubung maupun surja petir. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui klasifikasi lightning arrester dan fungsi dari lightning arrester, kita juga harus mengetahui karakteristik dari lightning arrester. Lightning arrester mempunyai dua karakteristik. Yang pertama, pada tegangan operasi RMS dan pada saat terjadi surja petir atau surja hubung. Nah, pada tegangan operasi RMS ada dua, yaitu lightning arrester bersifat sebagai insulator, dan yang kedua arus bocor ke tanah tanpa ada, namun dalam orde miliampere arus bocor ini mayoritas adalah arus kapasitif. Sedangkan yang kedua, pada saat terjadi surja petir atau surja hubung, mempunyai tiga. Lightning arrester bersifat konduktif dengan nilai resistansi sangat rendah. Lightning arrester mengalirkan arus surja ke tanah dalam mode kiloampere. Dan yang ketiga, lightning arrester segera bersifat insulator setelah surja berhasil. Jadi setelah surja berhasil menyambar, lightning arrester segera bersifat insulator, dilewatkan sehingga menghilangkan pengaruh follow current. Selanjutnya ada konstruksi lightning arrester. Lightning arrester disalurkan transmisi atau di gardu induk memiliki konstruksi yang hampir serupa. Komponen utama dari lightning arrester adalah varistor atau komponen aktif yang terbuat dari zinc oxide. Varistor ini berbentuk kepingan blok tersusun di dalam housing atau kompartemen yang terbuat dari porselen atau polimer. Selain sebagai penyangga, housing ini juga berfungsi untuk menginsulasi antara bagian bertegangan dan tanah pada tegangan operasi lightning arrester. Di bawah ini adalah konstruksi lightning arrester. Nah, selanjutnya yang pertama, varistor atau active part. Active part terdiri dari kolom varistor zinc oxide atau ZNO. Kepingan zinc oxide dicetak dalam bentuk silinder yang besar. Diameter keping tergantung pada kemampuan
absorpsi energi dan nilai discharge arus. Memiliki kemampuan mekanis juga berfungsi sebagai pendingin. Diameternya bervariasi dari 30 mm untuk arrester kelas distribusi, sedangkan 100 mm untuk arrester HV atau EHV. Yang kedua, housing LA. Tumpukan keping ZNO ditaruh dalam sangkar rod, umumnya terbuat dari FRP, fiberglass reinforced plastik. Compression spring dipasang pada kedua ujung kolom aktif part untuk memastikan susun keping memiliki ketahanan mekanis. Kompartemen housing dapat terbuat dari porselen atau polimer. Aluminium flange diletakkan pada kedua ujung housing dengan menggunakan semen. Yang ketiga, sealing dan pressure relief system. Sealing ring dan pressure relief system dipasang di kedua ujung arrester. Sealing ring terbuat dari material sintetis, sementara pressure relief diaphragm terbuat dari steel atau nikel yang kualitasnya tinggi. Jadi pressure relief diaphragm itu kualitasnya itu lebih tinggi daripada material sintetis. Pressure relief bekerja sebagai katup pelepas tekanan internal pada saat LA mengalirkan arus lebih. Selanjutnya adalah peralatan monitoring dan insulator dudukan. Lightning arrester dilengkapi dengan peralatan monitoring, yakni kontrol jumlah kerja lightning arrester dan meter arus bocor total. Sebelum ketahanan, kawat pentanahan dilewati dahulu pada peralatan monitoring. Di bawah ini adalah gambar peralatan monitoring. Nah, ini adalah dudukan dari insulator lightning arrester. Nah, struktur penyangga lightning arrester dipasang pada ketinggian tertentu dari permukaan tanah. Untuk itu diperlukan struktur penyangga yang terdiri dari pondasi dan struktur besi penyangga. Di bawah ini adalah gambarnya, contoh gambarnya. Bisa dilihat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan FMEA lightning arrester. FMEA sama dengan Failure Model Effect Analysis, merupakan analis yang dilaksanakan untuk mendapat gejala kegagalan pada sebuah peralatan dengan menerapkan keterkaitan sebab akibat antara kegagalan yang satu dengan penyebab sebelumnya, hingga ditemukan penyebab kegagalan yang paling awal. Nah, dalam analis FMEA, sebuah peralatan dipandang berdasarkan sistem dan subsistemnya. Setiap sistem memiliki fungsi. Sebuah sistem lightning arrester terdiri dari subsistem sebagai berikut. Yang pertama adalah subsistem aktif part. Yang kedua, subsistem instalasi. Yang ketiga, subsistem struktur penyangga. Yang keempat, subsistem junction. Yang keenam adalah subsistem pentanahan. Yang ketujuh, subsistem grinding ring. Sedangkan yang terakhir, subsistem monitoring. Nah, selanjutnya pemeliharaan lightning arrester. Kegiatan pemeliharaan lightning arrester proactive maintenance, yakni pemeliharaan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya failure atau kegagalan peralatan. Kegiatan proactive maintenance dapat dibedakan menjadi preventive maintenance dan predictive maintenance. Yang pertama, preventive maintenance dikenal juga sebagai team based maintenance TBM. Dalam TBM, kegiatan pemeliharaan dilaksanakan dengan interval tertentu tanpa memperhatikan apakah kondisi peralatan memang sudah memerlukan tindakan pemeliharaan atau tidak. Termasuk di dalam TBM adalah schedule restoration. Yang ke B, schedule discard. Sedangkan yang kedua, predictive maintenance merupakan kegiatan pemeliharaan yang bertujuan untuk mengetahui kondisi peralatan.
termasuk juga kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan berdasarkan kondisi peralatan tersebut, termasuk juga di dalam predictive maintenance. Sebagai berikut adalah condition monitoring, yang kedua conditional based maintenance atau CBM, yang ketiga lifetime prediction. Nah, dari kegiatan predictive maintenance ini dikelompokkan ke dalam 3 level inspeksi berdasarkan tingkat kesulitan pelaksanaan dan jenjang diagnosa. Yang pertama yaitu inspeksi level 1. Inspeksi level 1 inspeksi online yang bersifat superficial, bertujuan untuk mendeteksi adanya ketidaknormalan atau anomali pada peralatan dan menginisiasi inspeksi lanjutan. Nah, kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan panca indera, penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Nah, inspeksi level 2, inspeksi online yang bertujuan untuk mengetahui kondisi peralatan atau condition assessment, dilaksanakan dalam kondisi bertegangan. Selanjutnya, inspeksi level 3, inspeksi offline, yang bertujuan untuk mengetahui kondisi peralatan atau condition assessment, dilaksanakan dalam kondisi tidak bertegangan. Interval inspeksi level 1 leading arrester dibagi menjadi 2, yaitu inspeksi visual dan inspeksi audio. Nah, yang pertama, inspeksi visual adalah kegiatan pengamatan komponen atau bagian dari lightning arrester yang dilaksanakan secara visual atau menggunakan alat bantu binokular. Petugas mengisi form checklist berdasarkan hasil pengamatan. Sedangkan yang kedua, inspeksi audio. Inspeksi audio adalah kegiatan pengamatan komponen atau bagian dari lightning arrester yang dilaksanakan menggunakan indera pendengaran untuk mengetahui anomali peralatan. Petugas mengisi form checklist berdasarkan dari pendengaran. Inspeksi level 2. Inspeksi level 2 dengan thermal image. Inspeksi dengan thermal image adalah kegiatan pengamatan komponen atau bagian dari lightning arrester dengan menggunakan alat bantu kamera thermal atau kamera termovisi. Tujuan dari kegiatan ini adalah menemukan hotspot atau titik panas yang mengindikasi adalah anomali peralatan. Di bawah ini adalah contoh gambar dari adanya titik panas pada peralatan. Konsisten pelaksanaan termovisi sangat penting untuk mendukung hasil asesmen yang baik, terutama pada saat membandingkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada periode pengukuran yang berbeda. Pastikan setting emisivitas benar konsistensi pelaksanakan pengukuran. Yang pertama, frame, jarak posisi pengambilan gambar, dan range suhu harus sama pada periode pengambilan gambar yang berbeda. Yang kedua, pada pukul jam 6 sore sampai jam 7 malam. Yang ketiga, pada saat cuaca cerah atau tidak mendung atau hujan. Prinsip dari pengukuran LCM ini, kondisi varistor ZNO pada lightning arrester dapat diketahui melalui analisis arus bocor resistif dengan prinsip berdasarkan sebagai berikut. Yang pertama, komponen non-linear. Yang kedua, arus bocor memiliki beragam harmonisa seperti orde ketiga sampai 5. Yang ketiga, adanya harmonisa dari ketegangan sistem di luar leading arrester dapat dipengaruhi hasil pengukuran pada arus bocor. Yang keempat, oleh karena metode pengukuran dengan alat uji LCM dikenal sebagai metode pengukuran arus bocor resistif dengan analisis harmonisa orde ketiga dengan kompensasi terhadap pengaruh harmonisa dan tegangan sistem. Gambar ini adalah alat pengukur LCM sebagai berikut. Teman-teman bisa membaca dan melihat untuk memahaminya.
Infeksi level 3 lighting arrestor, pengukuran dilaksanakan dengan kondisi tidak bertegangan padam. Titik pengujian adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahanan insulasi lighting arrestor dari terminal hingga ground. Yang kedua, tahanan insulasi pada setiap strike lighting arrestor. Yang ketiga, tahanan insulasi insulator dudukan atau pos insulator.